Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, justru masih harus mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Bahkan, kebutuhan minyak juga saat ini semakin merajalela. Ditambah lagi harga CPO yang tidak pernah stabil. Meski demikian, terdapat sebuah peluang besar yang sedang digapai oleh salah satu perusahaan terbuka di Indonesia. Dan pada hari ini, kami dari Dolphin Capital yang beranggotakan Nikita Dinda Azizah, Vittorio Valerio Salim, dan Gustaf Susanto akan membahas dan merekomendasikan saham tersebut. Kami merekomendasikan beli untuk saham TBLA atau PT Tunas Baru Lampung dengan target harga 1045 atau setara dengan potensial upside sebesar 37,5% yang didasari oleh 3 hal. Pertama, basis konsumen yang besar. Kedua, adanya mesin pertumbuhan yang siap merebut pasar. Dan ketiga, perubahan perilaku konsumen. Didirikan pada tahun 1973, TBLA merupakan pemain utama agribisnis yang terintegrasi di Indonesia. Dengan lebih dari 65.000 hektar kebun sawit, 14.000 hektar tebu, dan 19 fasilitas produksi di Sumatera dan Kalimantan, TBLA telah memproduksi beberapa produk turunan seperti gula, biodiesel, minyak goreng, CPO, dan stearin. Di bawah kepemimpinan Widarto, harga saham TBLA telah tumbuh sebesar 401% sejak IPO pada tahun 2000. Pertama-tama, mari kita lihat dari sisi makroekonomi. Ekonomi Indonesia semakin bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan ekonomi di luar Pulau Jawa yang mana mencapai 4 hingga 6%, sedangkan secara nasional berada di 5,6%. Hal ini tentu menjadi sinyal positif dikarenakan adanya peningkatan daya beli masyarakat serta adanya peningkatan investasi yang berujung pada penurunan tingkat pengangguran. Di sisi lain, terdapat peningkatan harga CPO pasca bulan Mei dengan peningkatan mencapai 4,4% pada bulan Juni. Penurunan yang terjadi pada bulan Mei mencapai minus 11%, didorong oleh penurunan permintaan dari negara importir seperti India dan Tiongkok. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi peningkatan terbaru menunjukkan tren positif kembali. Tren positif ini juga dapat dilihat pada pergerakan secara tahunan, di mana CPO masih mengalami peningkatan sebesar 4,82% secara year on year. Kami melihat secara keseluruhan, dampak dari ekonomi makro memberikan hasil yang baik bagi TBLA. Secara analisis, korelasi kami melihat pertumbuhan dari pengeluaran pemerintah berkorelasi positif dengan TBLA, dengan berbagai subsidi dan program seperti MBG serta koperasi desa. Hal ini juga didorong dengan peningkatan harga gula sekitar 8,6% secara year on year, diikuti juga dengan peningkatan ASP minyak goreng sebesar 9,92% secara year on year. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makroekonomi saat ini menjadi katalis TBLA untuk bertumbuh menuju masa kejayaan barunya. Dari sisi industri, Asia Tenggara telah menyumbang 30% produksi gula dunia. Namun dampak El Nino membuat kegiatan produksi terganggu. Sejak 2023, Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia dengan volume mencapai 5 juta ton, didorong oleh tingginya permintaan industri makanan dan minuman. Hal ini memperjelas potensi produksi gula lokal di Indonesia sangatlah besar dan bisa ditangkap oleh TBLA. Industri gula di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 4,74% hingga tahun 2030. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat besar dalam hal swasembada. Konsumsi gula nasional mencapai 3 juta ton, sementara produksi lokal hanya mencapai 2,2 hingga 2,4 juta ton, menciptakan defisit tahunan mencapai 800.000 ton. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat konsumsi dan produksi gula yang bisa dipenuhi. Dengan produksi gula domestik yang stagnan di kisaran 2,2 hingga 2,6 juta ton dan impor yang melonjak hingga lebih dari 5,5 juta ton pada tahun 2020, Indonesia kini sangat bergantung pada impor, mencapai lebih dari 2 kali produksi nasional. Kondisi ini diperparah oleh adanya defisit pasokan dan lonjakan harga gula nasional yang melampaui HAP pemerintah, menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam industri. Di tengah situasi ini, TBLA mempertahankan keunggulannya melalui 3 pilar utama. Pertama adalah integrasi vertikal, kedua adalah diversifikasi produk, dan ketiga adalah kesiapan B40.
Strategi hulu dan hilir meningkatkan efisiensi dan mutu, sementara pendapatan yang terdiversifikasi melindungi dari fluktuasi harga komoditas. Dukungan kapasitas FAME dan kontrak B40 memberi keuntungan struktural, menjadikan PT TBLA semakin tangguh sebagai pemain agribisnis nasional. Dengan demikian, untuk menjawab kebutuhan dan mengisi celah pasar, TBLA kini telah bertransformasi dari perusahaan agribisnis menjadi perusahaan manufaktur. Hal ini menyebabkan TBLA mengalami pertumbuhan hingga 167% selama 9 tahun kebelakang. Melihat adanya lonjakan permintaan domestik serta pengeluaran pemerintah semakin meningkat seperti program MBG, kami memproyeksikan TBLA akan mengalami pertumbuhan berkelanjutan hingga 2029 dengan tingkat CAGR sebesar 14%, yang mana lebih tinggi dari historis yang hanya mencatat sebesar 11%. Dengan demikian, meski dihadapi dengan berbagai tantangan seperti biaya lonjakan input atau HPP, TBLA masih dapat mengefisiensikan bisnisnya dengan menekan pada pengeluaran OPEX serta SG&A. Hal ini membuat perusahaan masih mencatatkan profitabilitas di tengah tekanan harga yang tinggi. Dari sisi cash conversion cycle, TBLA mengalami tren beragam. Akan tapi, kami memproyeksikan CCC perusahaan akan terus membaik, diikuti dengan kehadiran perusahaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Meskipun prospek yang menjanjikan ini masih ditopang oleh tingkat leverage yang sangat tinggi, TBLA secara konsisten memperkuat struktur neracanya. Kami memproyeksikan perusahaan akan tetap membutuhkan leverage yang tinggi untuk menjawab kebutuhan pasar. Kami juga telah melakukan analisis potensi kebangkrutan perusahaan dengan metode Altman Z-Score yang secara historis mengindikasikan perlunya perhatian, akan tapi tren semakin membaik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat berhati-hati menjaga keuangannya. Melihat adanya prospek yang cerah ini, kami telah melakukan analisis valuasi perusahaan menggunakan pendekatan DCF/FCFF dengan tingkat cost of equity sebesar 9,31%, cost of debt sebesar 8,9%, dan WACC sebesar 8,56%. Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa nilai wajar dari perusahaan ini berada di harga 1045 atau setara dengan potential upside 37,5%. Untuk memastikan keakuratan dari hasil analisis valuasi kami juga telah mengkonfirmasi melalui public market trading comparables yang menunjukkan bahwa saat ini saham TBLA juga masih dihargai undervalue. Dalam hal keberlanjutan, TBLA telah mendapatkan rating yang cukup baik, yaitu 8,6 dari 10, sekaligus mendapatkan rating tertinggi, yaitu AAA berdasarkan kerangka dari MSCI. Hal ini mencerminkan adanya komitmen serius dari perusahaan terhadap praktik bisnis berkelanjutan yang selaras dengan 6 topik SDGs yang dipilih oleh perusahaan. Dari sisi lingkungan, TBLA telah memanfaatkan limbah sawit, energi surya sekaligus biomasa. Secara sosial, TBLA telah bermitra lebih dari 7.000 petani plasma dan menyerap lebih dari 670.000 ton TPS serta 89.000 ton tebu di tahun 2023. Dari sisi tata kelola, TBLA telah menegakkan transparansinya melalui tim keberlanjutan, pelatihan dekarbonisasi, dan juga manajemen risiko ESG. Bapak Ibu, kami percaya bahwa setiap investasi pasti memiliki risiko. Begitu juga dengan TBLA. Kami telah membagi 3 risiko utama dalam analisis investasi pada saham TBLA. Yang pertama, risiko makro, yang kedua, risiko industri, dan juga yang ketiga, risiko bisnis. Pada bagian risiko makro, salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh TBLA saat ini adalah risiko terhadap perubahan mata uang, di mana berdasarkan hasil analisis kami, perubahan mata uang sebesar 1% dapat memberikan kerugian hingga 3,5 miliar atau keuntungan hingga 3,2 miliar. Untuk memitigasinya, perusahaan telah melakukan pengawasan sekaligus melakukan lindung nilai. Kemudian pada risiko industri, TBLA memiliki risiko komoditas, di mana harga komoditas yang dijual oleh TBLA sangatlah fluktuatif. Untuk memitigasinya, TBLA telah melakukan diversifikasi produk. Berikutnya, pada risiko bisnis, TBLA memiliki tingkat DER atau Debt to Equity Ratio yang cukup tinggi, yang mencatatkan hingga 228% di tahun 2024. Untuk memitigasinya, perusahaan telah memantau penggunaan kas sekaligus melakukan evaluasi berkala untuk proyeksi arus kas ke depannya. Bapak Ibu, sebagai penutup izinkan kami untuk menyampaikan bahwa TBLA bukanlah perusahaan biasa. TBLA adalah kisah transformasi yang sedang berjalan. Dengan valuasi di harga 1045, diikuti dengan fundamental yang menjanjikan sekaligus prospek yang cerah, kami percaya bahwa TBLA adalah sebuah saham yang terlalu besar untuk diabaikan. Terlebih, pergerakan saham TBLA juga sangatlah menjanjikan dengan mencatatkan pertumbuhan harga sejak IPO mencapai lebih dari 400%. Sekian dari Dolphin Capital, terima kasih.